karyawan yang good looking. Yaps, otak kita. Hai Dir, kembali lagi bersama aku Hamna di channel Ceritanya Perempuan. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan hidup kalian dilimpahi sama keberkahan-keberkahan pastinya, amin. BTW nih Dir, minggu lalu kan kita udah ngomongin tentang beauty privilege. Dan seminggu setelah aku ngupload konten tentang beauty privilege di channel YouTube Ceritanya Perempuan, itu ada satu teman aku yang curhat. Jadi case-nya teman aku ini, dia kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan dia. Dia udah kuliah dan kuliah di salah satu universitas di Pulau Jawa, dan ketika dia mencari pekerjaan, dia ini sedikit kesulitan karena ada banyak perusahaan yang mengharuskan dia untuk berpenampilan menarik, dan ada juga beberapa orang yang terlibat dalam perekrutan karyawan ini malah lebih memilih karyawan-karyawan yang good looking atau berpenampilan menarik. Dan kalau kalian masih ingat, di tahun 2022 itu ada satu universitas, dia ini mengisyaratkan mahasiswanya agar bisa masuk ke dalam salah satu prodi mereka itu harus good looking, dan menuai pro kontra di masyarakat karena bagi banyak orang ya nggak pantas saja universitas memberikan syarat seperti itu. Sebenarnya tanpa teman aku cerita ini atau dia nggak cerita sama aku tahu sih memang ada beberapa orang atau beberapa perusahaan itu yang lebih menyukai karyawan-karyawan yang good looking. Tapi kalian pernah nggak sih bertanya kenapa ada orang-orang atau perusahaan-perusahaan tertentu yang memberi syarat pada karyawan perempuannya itu untuk harus tampil good looking? Mau tahu? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama itu kayak aku jelasin di video di channel YouTube Ceritanya Perempuan tentang beauty privilege. Jadi memang ada mindset atau pemikiran dari berbagai mayoritas orang bahwa yang namanya orang-orang yang good looking itu identik dengan pintar, terus identik dengan kepercayaan dirinya bagus, dan identik dengan social life-nya bagus atau kerja sama timnya bagus. Dan ada juga yang berpikiran bahwa orang-orang yang good looking ini bisa menjadi karyawan yang baik, padahal belum ada jurnal atau studi yang menghubungkan hubungan antara orang-orang yang good looking dengan performa dari perusahaannya. Terus yang kedua, kenapa banyak orang yang suka nih sama hal-hal yang sifatnya tuh good looking? Karena berhubungan dengan otak kita sendiri. Yaps, otak kita. Jadi dari berbagai studi yang aku baca, salah satunya itu aku baca dari studi Facial Attractiveness Evolutionary Based Research. Studi ini atau jurnal ini dia tuh lebih menekankan daya tarik wajah kita dengan evolusi manusia. Dan di zaman dahulu manusia itu kan kalau mereka hidup, mereka kan harus survive. Itu pilihan pertamanya manusia. Nggak kayak zaman sekarang, kalau misalnya kita lapar, kita tinggal aja buka smartphone terus pesan ojek online. Tapi kan beda sama zaman dahulu. Zaman dahulu itu belum lagi dengan lingkungannya itu yang masih liar, dan zaman dahulu di sini berarti maksud aku di zaman purba yang nenek-nenek moyang kita zaman dahulu. Jadi ada kode-kode atau gen-gen tertentu yang bisa dibilang berpeluang besar untuk bertahan hidup. Dan dari jurnal yang aku baca atau dari studi yang aku baca itu ada 3 tanda spesifik dari otak kita yang mengisyaratkan bahwa kita tuh nyaman sama 3 hal ini. 3 hal tersebut yang pertama itu adalah simetris. Simetris ini maksudnya kalau sesuatu hal yang dibelah dibagi 2 itu dia tuh simetris, dia tuh sama, dia tuh sama rata. Kalau misalnya kita belah menjadi 2 bagian. Dan simetris ini berkaitan dengan postur badan kita atau kontur muka kita. Dan kalau misalnya simetris, otak kita itu nyaman karena di zaman dahulu yang namanya simetris itu akan berpeluang besar untuk lebih bertahan hidup. Contoh, misalnya orang zaman dahulu mereka akan lebih memilih membangun rumah di daerah tanah yang rata dan simetris dibandingkan mereka harus ngebangun rumah di tempat-tempat yang miring. Karena selain teknologinya zaman dahulu sama zaman sekarang itu berbeda, ketika mereka membangun hunian di tempat yang miring itu akan berpeluang untuk longsor dan nantinya membahayakan mereka. Dan pada akhirnya itu memberi sinyal kepada otak kita bahwa segala sesuatu hal yang simetris itu nyaman untuk dipandang. Yang kedua itu adalah rata-rata.
atau bahasanya tuh averagedness. Kalau rata-rata itu hubungannya sama simetris juga. Coba deh kalian perhatiin, ya meskipun ya yang namanya figur atau orang yang kita anggap cantik itu berbeda-beda setiap periodenya, tapi rata-rata wajah mereka itu sama, dan ini berhubungan dengan simetris yang tadi. Jadi rata-rata itu bisa dianggap lebih simetris. Yang ketiga itu adalah yang namanya tuh kecenderungan seksual sekunder. Kecenderungan seksual sekunder ini mungkin lebih ke arah gender. Yap, kita laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu hormon testosteronnya tuh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sedangkan perempuan hormon estrogen yang dominan di dalam tubuhnya. Jadi otak perempuan ini akan mengidentifikasi laki-laki ini dianggap good looking kalau secara visual bentuk wajah dari laki-laki ini lebih ke arah maskulin. Dan begitu pula laki-laki. Otak laki-laki karena hormon testosteronnya yang lebih tinggi, dia itu akan mengidentifikasi atau memberi sinyal bahwa oh ini nih good looking. Kalau perempuannya itu lebih ke arah feminis karena hormon estrogen di perempuan lebih banyak dan lebih dominan. Dan aku juga ngebaca satu jurnal yang namanya itu Perception and Deception, Human Beauty and the Brain. Ini tuh penulisnya Daniel, dan Daniel ini dia tuh mendukung studi yang tadi aku sebutkan yang tadi, studi yang tentang yang jurnal yang facial attractiveness tadi. Karena otak kita itu suka sama hal-hal yang simetris. Otak kita itu suka sama hal-hal yang rata-rata dan yang tadi feminis dan maskulin, dan ini berhubungan sama teori biologi atau prinsip biologi evolusioner manusia di zaman dahulu. Dan di otak kita itu ada yang namanya tuh bagian lokus otak. Dan ngomongin tentang lokus otak ini, itu ada penelitian juga yang dipublikasikan di jurnal ini. Jadi ada standar nih antara perempuan dan laki-laki itu tentang rasio pinggul sama pinggalnya. Nah, ketika si perempuan ini bentuk pinggul sama pinggalnya ini diubah dan rasionya tuh mendekati rasio standar, otak akan mengaktifkan yang namanya tuh korteks bifrontal dan korteks cingulate. Jadi kayak dua bagian di otak yang ya ini akan memberi sinyal bahwa oh ini nih good looking dan ini nyaman untuk dilihat. Jadi gitu dir, kenapa ada orang-orang yang lebih memilih karyawan perempuan yang good looking? Yang pertama karena mindset, yang kedua itu adalah hubungannya dengan otak kita yang berevolusi dari zaman nenek moyang kita. Tapi kan penasaran nggak sih apa ada hubungannya antara good looking dengan performa perusahaan? Jawabannya tuh enggak. Jadi dari berbagai literatur yang aku baca, justru nggak ada korelasi positif antara orang-orang yang good looking dengan performa perusahaan. Dan kenapa ada fenomena ini? Ini tuh dikatakan dengan fenomena bias atau halo effect. Halo effect ini dimana orang-orang tertentu itu langsung menjudge sifat dari penampilan yang dimiliki oleh orang lain, dan makanya nih ada kalimat don't judge the book by its cover. Terus sebagai perempuan kita harus apa sih untuk menanggapi fenomena ini? Yang pertama, karena tadi otak kita tuh yang suka sama hal-hal yang simetris, atau otak kita itu nyaman kalau misalnya lihat sesuatu yang indah atau good looking, maka kalau kalian mau melamar kerja atau berpenampilanlah yang menurut aku matching antara pakaian yang kalian pakai. Misal nih, kalian berpakaiannya yang rapi, yang sopan, yang enggak amburadul. Terus bagi kita perempuan yang berhijab, usahakan mematchingkan antara pakaian kita atau outfit yang kita pakai dengan jilbab kita, jadi nyaman aja kalau dipandang. Terus yang kedua itu ini tentang skincare. Kita tuh memang nggak wajib untuk punya warna kulit tertentu untuk tampil cantik, tapi kita tuh wajib memiliki kulit yang bersih dan sehat. Jadi kalau kulit kalian ini punya permasalahan seperti berjerawat dan lain sebagainya, ada baiknya tuh langsung diobati. Jadi itu juga akan mendukung penampilan kita, dan itu juga akan ngebuat kita sebagai perempuan itu berarti kita tuh punya self love untuk menjaga dan mencintai diri kita sendiri, termasuk kulit kita. Dan jangan lupa nih pakai sunscreen dan reapply sunscreen pastinya. Terus yang terakhir, kita ini sebagai perempuan harus bagaimana sih untuk menanggapi fenomena ini? Memang ada, dan beberapa orang dalam proses perekrutan atau beberapa perusahaan yang mengisyaratkan karyawan perempuannya tuh harus good looking. Tapi aku masih percaya itu masih banyak perusahaan yang
memilih karyawan perempuannya itu berdasarkan kapasitas dan skill yang ia miliki, yang perempuan itu miliki. Jadi sebagai perempuan kita juga harus ningkatin skill dan kapasitas kita. Oke, sekian konten hari ini tentang kenapa sih kita harus good looking. Jadi kalian udah tahu kan kenapa kita tuh harus good looking juga. Minimal ya kita berpenampilan menarik itu kita pakai baju yang rapi, terus match antara outfit dengan jilbab kita, terus skincarean, kalau ada permasalahan kulit dia langsung diobati. Karena selain mindset, otak kita itu juga berpengaruh besar dalam menilai segala sesuatu. Oke, see you next video. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share sebanyak-banyaknya konten di channel YouTube Ceritanya Perempuan supaya tim Ceritanya Perempuan itu bisa ngebuat konten yang lebih meaningful dan insightful lagi pastinya. See you and dadah!